Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah selalu menyertai kita di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Mungkin untuk malam hari ini kurang lebih sekitar setengah jam atau 45 menit lah lamanya. Teteh ingin membahas dulu suatu kitab. Sekarang yang ada di hadapan Teteh ini ada kitab Qurratul Uyun. Yang mana kitab Qurratul Uyun ini adalah kitab yang membahas yang berhubungan bagi pasangan suami istri. Oke, sebelum lanjut mungkin tadi ada yang bertanya nih tentang kopinya. Oke, Teteh sepilkan dulu kopinya sekali ya. Mungkin sudah ini Teteh mau langsung ke kajiannya. Itu yang di belakang kakak di sini Teteh punya 3 produk kopi, yaitu ada Jimat Lanang, ada Lanang Jagat, dan juga ada Lanang Godek. Kalau Jimat Lanang yang warna hijau, ini untuk membantu memperbaiki kualitas air. Barangkali yang punya keluhan encer atau ingin ditingkatkan kesuburan yang pengen program promil yang ini. Kalau ini namanya Lanang Jagat dan yang warna merah Lanang Godek. Kalau Lanang Jagat sama Lanang Godek ini untuk mengatasi permasalahan kakak-kakak barangkali yang kerasnya tidak terlalu optimal, atau misalkan kurang bergairah, kurang berstamina, atau permasalahan di durasi, atau yang kolesterol, diabetes, asam urat juga, atau hanya sebatas ingin meningkatkan kualitas ibadah, maka bisa yang Lanang Jagat sama yang Lanang Godek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Di sini insya Allah Teteh ingin membaca suatu referensi kitab yang menerangkan bahwa sumainan nikah, seterusnya bahwa sesungguhnya nikah itu ta'tarihi al-ahkamul khamsah, bahwa di dalam kitab Qurratul Uyun mengatakan kalau hukumnya nikah itu terbagi menjadi 5 bagian hukumnya nikah. Nah, sebelum kita itu melanjut akan ke hukum nikah, siap ke Al-Ghifari. Sebelum melanjut kita membahas akan hukum nikah yang terbagi nanti menjadi 5 bagian, ya malam Kakak Yusuf. Kita harus tahu dulu apa sih definisi dari nikah itu sendiri gitu ya. Nah, nikah kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, karena kebanyakan kita itu di Indonesia mayoritasnya bermadhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Nikah itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah suatu akad. Jadi di sana ada suatu akad kan, ada ijab qabul kan di dalam suatu pertikahan itu. Jadi suatu akad yang mengandung akan suatu makna, yang mana di dalam ijab itu atau di dalam akad itu nanti diperbolehkannya bagi pasangan suami istri tersebut untuk melakukan maaf ya dengan tanda kutip hubungan biologis ataupun bersetubuh lah, istilahnya seperti itu. Disebabkan apa? Ya disebabkan ada ucapan nikah tersebut. Nah, itu yang diartikan dengan nikah ya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi itu hakikat di dalam akad itu sebagai majaz di dalam arti kata bersetubuh, seperti itu. Ya, dan ini pendapatnya cukup sahih. Nanti bisa kita lihat juga di dalam referensi kitab yang lain ya. Itu ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu ada definisi dari nikah itu sendiri, atau misalkan ada di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Nah, jadi begitu ya Kak ya, dari definisi nikahnya itu sendiri. Nah, sebelum Teteh ini nanti menjelaskan akan hukum nikah yang nantinya terbagi menjadi 5 bagian, tetapi kita berbicara dulu dari dasarnya ya, dari dasarnya hukum nikah. Dari dasarnya hukum nikah itu sebetulnya hukumnya adalah jaiz ya. Ini kita berbicara dasarnya dulu. Kalau dasarnya hukum nikah itu adalah jaiz. Artinya jaiz apa? Artinya jaiz itu diwenangkan atau diperbolehkan lah, seperti itu. Nah, apa sih yang menjadikan dasar kalau hukum nikah itu adalah jaiz atau itu adalah wenang? Kalau misalkan kita lihat referensi di dalam ayat Al-Qur'annya, kan Allah Ta'ala itu pernah berfirman ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, maksudnya di dalam surat An-Nisa pada ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, itu yang menjadikan suatu dasarnya ayat Al-Qur'an yang menjadikan dasar bahwa hukum menikah itu adalah jaiz atau adalah wenang. Nah, ingin semakin dilengkapi lagi nih Teh, ingin semakin dilengkapi lagi dengan hadisnya ada tidak? Ada.
Ini hadisnya cukup populer sekali. Ini yang diriwayatkan ya oleh Alqamah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anha. Ia berkata di dalam hadisnya seperti ini, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Ya ma'syaras sabab itu wahai para pemuda. Man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Maka di dalam hadis itu mengatakan barang siapa di antara kamu gitu ya yang telah mampu untuk melakukan menikah falyatazawwaj, maka ya menikahlah. Kalau kamu udah mampu menikah falyatazawwaj, maka ya menikahlah, seperti itu. Maka kenapa? Karena menikah itu fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu akan menjaga akan pandangan kamu. Menikah itu menjaga pandangan kamu, wa aswadu lil farji, dan akan meraksa atau misalkan akan menjaga akan farji kamu. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Tapi kalau misalkan kamu itu belum sanggup, kamu itu belum mampu untuk melakukan menikah, fa 'alaihi bis-shaum. Maka ya udah bagi kamu, kata Rasulullah, berpuasalah. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya berpuasa itu lahu wijaun. Karena kalau berpuasa itu bagimu adalah sebagai suatu perisai. Nah, itu adalah yang menjadikan dasar atau yang menjadikan landasan sebagai hadisnya, dan tadi ayat Al-Qur'annya di dalam surat An-Nisa, dan ini hadisnya hadis yang cukup populer ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan juga Ibnu Majah, seperti itu. Waalaikumsalam Kakak Iwan. Dan memang menikah itu adalah suatu sunnah ya, suatu sunnah. Maksudnya sunnah di sini itu adalah sunnah dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah suatu pekerjaan yang memang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda kan di dalam hadisnya bahwa an-nikahu min sunnati, bahwa kata Rasulullah menikah itu adalah termasuk sunnahku, bahwa nikah itu adalah termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni, kata Rasulullah, falaisa minni. Jadi barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, maka itu tidak termasuk golonganku. Sekali lagi, maka itu kata Rasulullah, falaisa minni, maka itu sudah tidak termasuk bagian dari golonganku. Wa tazawwadu fa inni mukatsirun bikumul umam. Kenapa? Karena dengan menikah Rasulullah tuh sangat mengharapkan banget kalau kita menikah nanti kita mendapatkan keturunan, ya. Kita nanti mendapatkan keturunan dan mengharapkan nanti kita bisa mengajarkan anak-anak kita semakin dikembangkan agama Muslim, seperti itu. Ya. Kemudian wa man kana dza taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisiyam fa inna shaum lahu wijaun. Seperti itu. Jadi kita sudah paham ya bahwa menikah itu adalah sunnati, kata Rasulullah, sebagian dari sunnahku, seperti itu. Dan bahkan bukan dari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW saja, bahkan nabi-nabi terdahulu pun semuanya melakukan menikah, kecuali Nabi Isa ya, kecuali Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya alaihi salam yang tidak melakukan menikah. Dan itu ada alasannya kenapa Nabi Yahya dan juga Nabi Isa tidak menikah. Contoh kayak Nabi Isa kenapa tidak menikah, karena memang Nabi Isa itu pada zaman Bani Israel, Masya Allah, itu pada zaman yang sangat hancur banget akhlak-akhlaknya, sehingga tidak ada satu orang pun yang layak atau misalkan yang pantas untuk dinikahi oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada alasannya lah, seperti itu. Nah, oke. Itu adalah secara garis besarnya aja dulu ya. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasan kitab Qurratul Uyunnya ya. Kita langsung lanjut ke dalam pembahasan kitab Qurratul Uyunnya. Tadi kan dikatakan kalau hukum menikah itu sebetulnya terbagi menjadi 5 bagian. Jadi itu tergantung kita lihat personilnya satu-satu. Jadi hukum menikah itu bagi setiap orang mungkin saja berbeda, seperti itu. Yang mana yang 5 itu bagi seseorang menikah bisa saja dikatakan wajib, bisa saja dikatakan haram, makruh, sunnah, ataupun wenang. Jadi nanti kita lihat dulu nih satu persatu orangnya, seperti itu ya. Nah,
Maka yang pertama hukum menikah itu adalah yakunu wajiban. Di dalam kitab Qurratul Uyun yang pertama hukum menikah itu adalah wajib. Bagi siapakah kewajiban itu? Wadzalika fi hakiman qadara alaihi wa khafa zina bitarkihi. Yang pertama hukum menikah itu adalah wajib jika bagi seseorang yang mana jika dia tidak ditikahkan dengan sesegera mungkin. Jadi kalau misalkan dia itu tidak ditikahkan dengan sesegera mungkin, sangat khawatir banget. Ini bahasanya udah khawatir nih. Sangat dikhawatirkan sekali orang ini nanti naudzubillah misalkan terjerumus akan suatu perzinahan. Dan sedangkan orang ini sudah mampu untuk menikah baik secara lahir ataupun secara batinnya, seperti itu ya kan. Misalkan ya contohnya, misalkan ada seorang laki-laki nih sama seorang perempuan, misalkan udah apa ya, kalau bahasa sekarang pacaran mungkin gitu ya, udah pacaran nih, kayaknya udah deket banget gitu ya. Kayaknya udah deket banget, sampai-sampai misalkan orang tuanya aja sendiri melihat, aduh aku khawatir banget gitu ya, itu saking deketnya gitu ya, ini anak aku tuh saking deketnya sampai khawatir banget anak aku itu melakukan suatu perzinahan, seperti itu, sampai khawatir banget. Nah, berarti itu dengan tanda kutip kan, itu feeling orang tua biasanya kan lebih lebih sensitif ya. Dan bahkan bagi laki-laki dan juga perempuannya tersebut itu udah ada feeling juga gitu di dalam hati, aduh kita udah deket banget nih gitu ya, mungkin kita udah banyak rasa kan. Sampai merasa takut aja gitu, baik laki-lakinya atau perempuan udah merasa takut aja kalau mereka itu udah terjerumus akan suatu perzinahan. Nah kalau udah ada rasa feeling, kalau udah ada rasa seperti itu, ya tunggu apa lagi, ya udah cepat segera mungkin menikah. Naudzubillah, jangan sampai menunggu sampai melakukan suatu hal dosa yang begitu sangat besar, dan itu bisa dikatakan wajib. Jadi untuk apa ditunda lagi? Ditunda aja. Kenapa ditunda? Karena aku belum punya rumah lah, aku belum punya kendaraan lah, aku belum punya biaya untuk nikah lah, misalkan seperti itu. Ya daripada kita terjerumus, naudzubillah, melakukan suatu perzinahan, ayo coba seperti itu. Nah maka bagi seorang tersebut itu bisa dikatakan wajib hukumnya ya. Oke. Nanti lebih jelas lagi lah ya. Sekarang teteh baca aja dulu referensinya. Wa yakunu manduban. Yang kedua, hukum menikah itu bisa dikatakan hukumnya sunnah nih bagi seseorang, yaitu wadzalika fi haqqiman rajan nasla walam yakhaf az-zina bitarkihi raghiba fihi amla. Jadi yang kedua itu hukumnya sunnah jika bagi seseorang tersebut dia itu kalau misalkan nikah itu sangat ngarep banget, dia itu pengen dapat momongan. Itu kebanyakan siapa sih yang tidak mengharapkan ingin mendapatkan momongan kan? Pasti semuanya ingin mengharapkan dapat momongan ya kalau misalkan nanti udah nikah. Tetapi kalau misalkan dia itu tidak menikah dengan sesegera mungkin, walam yakhaf az-zina bitarkihi, enggak ada rasa khawatir kok di dalam hatinya dia itu untuk melakukan naudzubillah, melakukan suatu perzinahan, raghiba fihi amla, seperti itu ya, apakah dia menyukai akan nikah ataupun tidak. Nah seperti itu ya. Baik yang berhukum sunnah itu apakah dia itu udah punya calon atau misalkan yang belum punya calon misalkan. Ya kalau misalkan belum punya calon, dia itu nggak sampai kok khawatir melakukan naudzubillah misalkan suatu perzinahan. Ataupun misalkan dia itu udah punya calon misalkan, atau punya pacar lah gitu ya, atau punya calon lah seperti itu. Meskipun ini udah punya calon, nggak ada rasa khawatir baik laki-laki ataupun perempuannya naudzubillah untuk terjerumus melakukan suatu perzinahan. Berarti ini menunjukkan ya, itu di dalam hatinya ada rasa-rasa keimanan yang cukup begitu kuat, sehingga meskipun udah punya calon atau misalkan udah tunangan, mau sekali ada pertemuan pun tidak merasa takut hatinya naudzubillah sampai terjerumus akan suatu perzinahan. Jadi kalau misalkan masih santai nikah ya santai-santai aja, mau disecepatkan ya secepatnya, biasa-biasa aja, ibarat seperti itu. Dan ada rasa hati sangat mengharapkan banget ingin dapat momongan. Nah itu yang kedua hukumnya adalah sunnah. Dan sekarang yang ketiga itu hukumnya adalah makruh wa yakunu makruhan. Yang ketiga hukumnya itu adalah makruh.
ya. Wadzalika fi hakiman la raghbata lahu fiha wala yarju naslan wa yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibatin. Jadi yang ketiga itu adalah hukumnya itu adalah makruh. Ingin cepat nikah kakak Aljawir, bagus itu. Kalau pengen cepat nikah, niatkan pengen cepat nikahnya, pengen cepat ibadah ya kakak Aljawir. Biasakan setiap maghrib kita mendawamkan surat Ar-Rahman ya. Kakak Aljawir biasakan didawamkan setiap maghrib kita membaca surat Ar-Rahman. Lalu setelah itu kita berdoa kepada Allah. Pakai bahasa sendiri juga enggak apa-apa kakak Aljawir. Kita berdoanya pakai bahasa sendiri aja. Ya Allah, berikan segera mungkin aku jodoh yang maslahat dunia akhirat ya. Setelah kita membaca surat Ar-Rahman, dawam aja setiap maghrib kita baca surat Ar-Rahman ya Kak Aljawir. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi ladang amal soleh, jadi ladang amal ibadah ya kakak Aljawir. Oke. Apa barusan teh? Makruh ya. Kalau yang makruh gimana teh? Kalau yang makruh itu ketika ia itu tidak ada di dalam hatinya itu berkeinginan untuk menikah. Ini gak ada keinginan dalam hatinya untuk menikah, sekalipun itu terabaikan bagi perkara yang sunnah. Dan walaupun dan dalam hatinya pun dia itu gak mengharapkan ingin mendapatkan keturunan, gak ada rasa ingin nikah, gak ada rasa ingin dapat keturunan. Nah bagi orang ini bisa dikatakan kalau ditikahkan maka nanti hukumnya bisa menjadi makruh seperti itu. Waalaikumsalam kakak Syukur. Bisa juga kita baca surat Yusuf, bisa juga. Ya, oke. Nah itu yang ketiga yang makruh ya. Nanti sama Teteh lebih diperjelas lagi. Ya, sekarang hukum menikah yang keempat bagi seseorang mubahan. Bisa dikatakan mubah. Mubah itu boleh atau wenang. Wadzalika fi hakiman lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan wa lam yaqta'hu an ibadatin ghairi wajibatin. Ini mohon maaf ya, Teteh tidak baca referensi kitabnya satu persatu kata. Seperti Teteh kayak ngajar anak-anak santri. Karena biasanya kalau Teteh ngaji kitab itu pakai bahasa Sunda, nggak biasa pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kagok gitu kalau Teteh baca kitab pakai bahasa Indonesia. Bisa kakak Egi, bisa COD, bisa COD. Oke, iya. Itu keranjangnya iya kakak Ujang. Kenapa enggak ada keranjang? Karena Teteh tuh kena pelanggaran berat banget dari Tok-Tok. Sampai semua tokonya hilang. sampai semua tokonya hilang Kak Ujang. Tetapi Kak Ujang masih tetap kok bisa mendapatkan kopi dari Teteh. Itu ada di tempat yang sebelah kakak Ujang ya. Ada di tempat yang orange, ada di tempat yang biru, dan juga ada di tempat yang hijau. Mudah-mudahan kakak Ujang paham dengan Teteh berbicara orange, hijau, atau biru tuh nama apa sih? Itu nanti nama tokonya Al Asran juga. Nanti kakak Ujang belinya di sana aja Kak Ujang ya. Oke, jadi yang keempat itu hukum menikah adalah diwenangkan atau dibolehkan, yaitu ketika di dalam hatinya tuh enggak kayak hampir iya pantesan nggak bisa iya Kak Ujang ya. Jadi yang mubah atau itu hampir sama kayak ke makruh. Jadi nggak ada rasa dalam hatinya berkeinginan untuk menikah, cuman dan tidak mengharapkan keturunan, tapi tidak mengabaikan akan perkara yang sunnah. Kalau yang makruh tuh sampai mengabaikan perkara yang sunnah. Kalau yang mubah itu tidak sampai mengabaikan akan perkara ibadahnya, seperti itu. Oke, jadi itu yang keempat ya. Dan yang terakhir hukum menikah wa yakunu muharraman. Hukum menikah itu adalah haram. Wa dzalika fi hakiman yadurru bil mar'ati ya, ba'da wat'in nafaqatan au kasba muharramin. Yang kelima, hukum menikah itu bisa dikatakan haram jika dengan suatu pertikahan itu ada mengakibatkan suatu kemadaratan. Contoh misalkan ke istrinya. Lagi ngaji kitab Qurratul Uyun kakak Akfi. Lagi ngaji kitab Qurratul Uyun. Jadi dengan misalkan memadaratkan, contoh misalkan memadaratkan ke istrinya atau ke perempuannya karena ternyata sang suaminya itu memberikan kasab yang haram ya, mungkin ya kasabnya yang haram, banyak ya kasab yang haram. Atau misalkan
kita tuh tahu banget sebelum kita nikah kalau calon pasangan kita belum nikah aja udah sering KDRT di sama kita, suka main fisik gitu. Belum nikah aja udah sampai memadorotkan, apalagi sudah sampai apalagi kalau udah sampai nikah seperti itu. Ini Teteh lagi ngebahas akan hukum menikah Kak Afi. Masih di awal-awal sesudah muqaddimah. Ya, itu kan kajian pembahasan pertama itu kan membahas akan hukum nikah Kakak Afi. Nah oke, jadi begitu ya, hukum menikah itu tadi terbagi menjadi 5, bisa dikatakan wajib bagi seseorang, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, dan juga bisa wenang. Nah dari 5 hukum itu nanti bisa kita lebih dikerucutkan lagi bagi seseorang ya. Yang pertama ada seseorang yang seperti ini. Oke, ini yang pertama. Yang pertama, yang mana ada orang yang dirinya itu udah sangat berkeinginan, yang udah sangat berkeinginan banget untuk melakukan menikah. Dan bahkan ya tuh misalkan udah mempersiapkan ya untuk pernikahannya gitu ya. Untuk pernikahannya misalkan udah mempersiapkan biaya, itu kan kalau ke KUA itu kan ada biaya ya, kalau ke KUA itu kan ada biaya kan, seperti dia udah disiapin nih, bahkan maharnya udah disiapkan, bahkan dia itu sudah sebelum nikah dia tuh udah kerja lah ya, mau besar mau kecil berapa yang ia miliki, yang penting ia udah bisa mampu lah untuk memberikan nafkah misalkan seperti itu. Dan bahkan orang tersebut udah punya calonnya nih gitu ya. Kalau misalkan kita udah merasa sanggup, mampu memberi nafkah baik secara lahir, mau memberi nafkah secara batin, bahkan calonnya udah ada, ya tunggu apa lagi? Kalau udah semuanya pada siap, ya tunggu apa lagi gitu. Terkadang kan sudah ada calonnya gitu ya, bahkan udah berpacaran, aduh udah bertahun-tahun, udah lecek gitu ya. Itu padahal rezekinya udah punya seperti itu, tetapi punya punya ambisi yang tertentu sehingga menunda pernikahan, dan itu sebetulnya tidak terlalu baik. Kakak sis Yamsi yang encer itu nanti yang warna hijau, kakak sis Yamsi yang jimat lanang, yang encer itu yang warna hijau, yang jimat lanang ya, seperti itu ya. Jadi bahkan menurut Imam Ibnu Rif'ah, baik orang tersebut itu menikahnya itu mau diniati ibadah ataupun tidak ya, baik diniati untuk ibadah ataupun tidak, karena memang tidak semua orang itu paham ilmu agama, dan tidak semua orang ketika mau menikah itu ada di dalam dasar hatinya itu niatnya karena ibadah. Tidak sedikit orang yang menikah berpikir itu adalah suatu tradisi aja, itu adalah suatu adat aja ya, nggak ada niat ibadah sama sekali. Tidak sedikit loh orang yang tidak paham ilmu agama seperti itu ya, na'udzubillah ya. Menikah itu adalah Masya Allah suatu amal ibadah yang begitu besar sekali, dan bahkan itu akan terus ya kan, sampai seperti itu. Nah oke. Yang pertama ya, hadisnya yang tadi Teteh sampaikan, yang ya ma'syarus sabab yang tadi ya. Oke, yang ma'syarus sabab yang tadi. Oke, sama Teteh tidak perlu dibahas lagi ya. Ini udah banyak banget yang pengen tanya tentang kopi ya, seperti itu. Nah, sekarang itu adalah dari kriteria orang yang pertama. Sekarang untuk kriteria orang yang kedua ya. Mungkin ada orang-orang yang dirinya itu yang ya udahlah di dalam hatinya itu udah pengen banget untuk nikah dengan tanda kutip, tapi itu memang manusiawi ya, dan itu normal. emang fitrahnya itu udah seperti itu. Misalkan secara hati udah ada, secara batinnya ingin melakukan untuk kayak bersetubuh lah, maksudnya dengan tanda kutip biologis ya, mungkin sudah paham, udah ada nih rasa dalam hatinya itu udah bergelora gitu ya, maksudnya seperti, dan itu memang normal, wajar, dan itu normal, gak apa-apa, udah ada tuh rasanya seperti itu. Tapi itu sayang banget misalkan orang ini tuh gak sanggup untuk mengeluarkan, untuk mahar aja misalkan 1 gram aja dia tuh gak punya, misalkan ibarat seperti itu kan. Kalau misalkan kalau mau nikah itu kan suka ke KUA ya kan, nanti kan dituliskan di kenegaraan kan, seperti itu. Dia dituliskan di kenegaraan itu kan minimal harus ada biaya. Berapa tuh biayanya sekarang? Tapi nggak tahu, ada mungkin 1 juta lebih ya, mungkin ada ya. Itu nggak punya sama sekali. Intinya gak punya sama sekali, meskipun di dalam naluri batinnya dia udah gak sabar banget misalkan
ingin segera dengan tanda kutip melakukan biologis ya. Kalau misalkan tidak mampu ya harus bagaimana lagi. Maka untuk yang kedua kata Rasulullah dilanjutkan dengan hadis yang tadi, berpuasa dulu, ayo semangat dulu untuk mencari rizkinya seperti itu. Atau misalkan bisa aja dia tuh udah bisa mencari rizkinya tapi sayang banget sampai sekarang tuh belum ketemu jodohnya. Kan suka ada ya yang seperti itu. Udah ada aku untuk maharnya, udah ada aku untuk biaya nikahnya, udah sanggup, tapi ya Allah kok susah banget ini cari calon suami misalkan, atau sampai sekarang belum ketemu juga misalkan untuk mendapatkan calon istri, padahal ya Allah misalkan itu memang normal dan manusiawi, misalkan udah pengen banget dihangatin misalkan oleh calonnya, ibarat seperti itu ya. Kalau seperti ya bagaimana lagi, kata Rasulullah ya berpuasa, karena berpuasa itu adalah perisai bagi diri kamu seperti itu. Nah itu adalah yang kedua, karakteristik orang yang kedua. Nah sekarang untuk orang yang ketiga. Nah ya, untuk orang yang ketiga ada sebagian orang yang mana di dalam dirinya itu kayak dia itu nggak ada rasa di dalam dirinya, dalam hatinya ingin melakukan bersetubuh, nggak ada. Itu kayaknya nggak normal ya teh. Ya nggak gitu juga mungkin kalau menurut kita kebanyakan ini kayak yang nggak normal, tapi ini beda lagi nih. Sosok orang-orang yang ketiga tidak ada rasa di dalam hatinya dengan tanda kutip untuk melakukan bersetubuh, bahkan naudzubillah tidak ada khawatir di dalam hatinya untuk melakukan suatu perzinahan. Nah kenapa orang ini tuh kok nggak punya rasa gitu sampai seperti itu? Karena dia itu bertujuan ingin menyendiri. Dan kenapa orang itu ingin menyendiri? Karena bertujuan ingin semakin mendekatkan diri dia itu beribadah kepada Allah. Ini Masya Allah mungkin ini bukan orang-orang seperti kita ya. Dan apakah ada orang yang seperti ini? Ada ya. Kita bisa membaca beberapa kisah riwayat-riwayat sosok seorang para ulama atau para waliullah yang memang dengan sengaja dia berujlah dan dia itu dengan sengaja tidak menikah. Ada beberapa kisah ulama ataupun waliullah yang seperti itu. Dan memang kalau misalkan bagi orang sosok yang seperti ini, lebih baik bagi dirinya itu tidak menikah saja. Lebih baik tidak menikah saja. Tetapi kan kalau untuk kita mah ya awamul mukminin, kalau untuk kita mah lebih baik menikah. Kita contoh aja ya, Nabi sengaja itu tidak ingin menikah, yaitu udah prinsipnya gitu. Dan toh tidak khawatir ketika dia tidak menikah pun tidak khawatir untuk melakukan berzinah, karena memang tidak ada rasa seperti itu ya. Itu untuk yang ketiga. Kakak Hadi keranjangnya itu sekarang tidak ada di sini. Nanti kalau misalkan Kakak Hadi mau, nanti Kakak Hadi pindah aja ke tempat orange, Kakak Hadi, atau misalkan ke tempat biru Kak Hadi, atau misalkan ke tempat hijau Kakak Hadi. Nama tokonya sama Al Asran. Di sini Teteh kena pelanggaran berat sehingga Kakak nggak bisa beli di sini. Hilang semua tokonya. Mudah